Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para adik-adik mahasiswa semuanya, kita lanjutkan perkuliahan pada minggu kelima ini, yaitu dengan topik itu pada bab 4, yaitu karakteristik jaringan fiber optik. Dimana dalam mempelajari karakteristik transistor optik ini, kita ketahui dulu apa kompetensi umumnya. Ini diharapkan dari mata kuliah nanti pada karakteristik transistor optik. Kompetensi umum itu kita nanti akan mempelajari itu karakteristik dasar dari jenis-jenis optik. Kemudian kita bagaimana mengetahui aplikasi optik dari jenis-jenis optik. Kemudian kompetensi umum di sini diharapkan kompetensi khusus ya, diharapkan mahasiswa itu telah memiliki pengetahuan dasar tentang karakteristik transmisi jenis kabel optik. Kemudian nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami proses transmisi dari masing-masing jenis optik. Kemudian kita bahas yang topik yang pertama, itu mengenai karakteristik dari transmisi optik. Dalam transmisi kabel optik itu ada beberapa transmisi yang harus diperhatikan. Yang pertama nanti kita akan coba mempelajari itu yang umum di sini akan terjadi pada suatu jaringan atau link suatu transmisi itu dari pemancar sampai ke penerima, atau dari OLT sampai ke UNT atau sampai ke user, nanti pasti akan terjadi yang pertama itu adanya redaman atau attenuasi. Dimana bisa terjadi redaman attenuasi nanti kita akan pelajari nanti ya. Nah, dimana pada redaman dan attenuasi itu ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama itu nanti ada redaman karena faktor intrinsik, berarti di dalam ya kabel itu sendiri, dimana dalam suatu desain atau rancang suatu komunikasi optik itu redaman sini mempunyai peranan yang sangat penting sekali. Dalam ini redaman juga akan menentukan jarak transmisi maksimum antara pemancar dan penerima, dan ini juga akan menentukan berapa repeater atau margin daya yang kita butuhkan sampai ke penerima dalam membentuk suatu jaringan link. Nah, ini harus kita perhatikan dalam mendesain, terutama kita nanti akan mendesain nanti itu sistem. Kalau sekarang adalah jaringan yang sampai ke link itu nanti adalah itu fiber to the home atau FTTH. Berarti nanti kalau kita lihat dari panjang kabel yang kita gunakan nanti sampai ke WNT, ke user nanti ya, atau TKO titik kerja titik titik konversi optik nanti di penerima. Berarti tergantung juga nanti dari daya atau margin daya yang kita butuhkan dari pada sistem pemancar atau pada perangkat kita itu pada di OLT atau kalian terminalnya nanti di bagian sisi pengirim. Dan juga dari sana kita akan bisa melihat berapa repeater atau penguat ulang di sini. Jadi penguat ulang di sini berarti berapa ada satu link atau link budgetnya nanti berapa kita butuh penguat supaya nanti daya yang dikirim sampai dari pengirim sampai ke penerima itu bisa diterima dengan baik. Atau di sini diharapkan ya redaman maksimalnya itu berdasarkan standar itu tidak akan melebihi dari 28 dB. Jadi harus di bawah 28 dB redamannya dari antara dalam ring transmisi antara dari pemancar sampai ke penerima nantinya.
Nah, di sini banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan nanti itu di redaman ini nanti. Nanti pada suatu link transmisi akan nanti ada namanya, nanti ada redaman konektor, ada redaman kabel, kemudian ada redaman sambungan atau splicing. Oleh karena itu, dalam satu redaman sinyal atau rugi-rugi ya itu dari serapti tersebut itu dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara daya output terhadap daya input. Nah, sepanjang serat seraptik atau berapa panjang dari kabel seraptik itu kita rentang dalam bentuk suatu link. Nah, redaman seraptik dan seraptik untuk berbagai panjang gelombang tidak selalu sama, karena di sini redaman ini merupakan fungsi dari suatu panjang gelombang. Kalau secara apa bisa kita hitung redaman nanti secara rumus, berapa redaman dalam satu link itu ada 10 log, L nya adalah panjang dari kabel nanti, kemudian daya input per output dB per meter nanti. Nah, sedangkan pada nanti bisa kita konversikan berapa dB per kilometer ya, tinggal kita mengalihkannya nanti. Nah, dasar rumusnya kita nanti akan menghitung berapa redaman total dari suatu link. Berarti dalam ini nanti kita akan mengetahui, diharapkan redaman total dalam suatu link itu tidak akan melebihi standar nasional atau standar itu nanti, atau standar internasional. Itu International Telecommunication Union itu tidak akan melebihi, itu adalah di bawah 28 dB. Nah, itu yang kita perhitungkan nanti supaya nanti daya itu redaman tidak terlalu besar, maka berapa kita perhitungkan berapa dari satu perangkat dari OLT, berapa daya yang dipancarkan nanti dikirimkannya. Nanti berapa kita akan lihat lagi faktor-faktor ya, redaman dari konektor, redaman splicing tadi, redam bending ya. Di bengkok redam bending juga akan nanti mempengaruhi redaman nanti. Ini dasar kita nanti menghitung berapa redaman totalnya nanti. Nah, di mana terjadi redaman? Nah, makanya redaman tersebut itu bisa kita golongkan itu dalam faktor intrinsik ini sini itu ada 3. Jadi redaman intrinsik ya bisa terjadi sistemnya itu ada 3. Yang pertama itu absorpsi atau penyerapan. Yang kedua itu scattering, penghamburan, dan bending, pembengkokan. Apa tuh redaman yang terjadi pada intrinsik ya, itu pada proses atau terjadi pada absorpsi itu penyerapan. Nah, ini juga terjadi penyebabnya itu disebabkan oleh 3 mekanisme. Nah, biasanya 3 mekanisme umumnya itu ya rata-rata dipengaruhi bahan pembuatan kabel tersebut. Nah, mekanisme pertama itu absorpsi oleh adanya kerusakan atomik dalam komisi gelas. Jadi atomik kerusakan di sini ya dalam pembentukan suatu struktur tersebut, komisi gelasnya. Kenapa? Karena bahan pembuatan dari serabut itu bisa terbuat dari gelas silika. Di bahannya bentuk gelas tapi ya. Nah, dimana di sini akan menyebabkan juga ya kalau kerusakan atom ya yang membentuk struktur dari komisi gelas ini, dan ini juga akan bisa terjadi redaman, bisa juga akan menaikkan nilai redaman. Nah, dimana kerusakan ini merupakan ketidaksempurnaan dari struktur atomik bahan serat. Nah, misalnya di sini adanya molekul yang hilang atau kerusakan itu adanya oksigen dalam struktur gelas tersebut atau bahan yang pembuat dari fiber tersebut atau gelas silika. Nah, biasanya pada proses absorpsi ini, redaman absorpsi jenis ini itu bisa cukup kecil ya bila dibandingkan dengan jenis redaman lain, tetapi di sini akan sangat berarti itu apabila
tercemari oleh adanya ledakan nuklir. Misalnya kalau ini akan bisa mempengaruhi nanti ya, komposisi nanti pembuat ini udah ada selainnya ada interaksi atau di sini ada tercemar ya, karena ada radiasi. Nah ini akan bisa merusak struktur dari pembuatan bahan gelas silika. Kemudian redaman absorpsi yang kedua yang bisa terjadi itu adanya intrinsic absorption. Di sini adalah oleh atom pengotoran dari bahan pembuatan gelas silika. Nah, perlu Anda ketahui di sini, hal ini disebabkan oleh adanya pencampuran silika dan ada bahan doping atau bahan tambahan nanti kalau dalam pembuatan tidak sepenuhnya oleh bahan nanti ada bahan tambahan dan uap oksi hidrogen selama pembuatan serat. Jadi nanti dalam pembuatan serat ini itu perlu kita perhatikan sekali ya, bahwa tidak untuk menghasilkan ya serat yang bagus. Nah ini sangat perhatian sekali pada saat itu fabrikasi atau pembuatan. Kemudian selain dari intrinsik itu ada penyebab dari intrinsic absorption. Nah, ini juga disebabkan oleh atom unsur pokok bahan pembuat serat tersebut ya, gelas silika tersebut. Nah hal ini akan berhubungan dengan bahan serat. Jadi bahasa kita tahu itu adalah nanti misalnya SiO2 murni ya, di bahan serat ya, silika, oksigen ya, silikon, SiO2 murni, dan faktor-faktor prinsip yang menentukan nanti transparasi window bahan pada daerah spektrum tertentu nanti. Jadi bisa juga di sini adanya penyerapan atau absorpsi terjadi pada saat foton berinteraksi dengan elektron di pita valensi. Di sini akan mendorong nanti terjadi level energi yang lebih tinggi. Nah ini akan menyebabkan di sini bisa juga terjadi nanti redaman pada sistem pencampuran dari bahan yang kita gunakan nanti. Jadi adanya intrinsic absorption. Nah seperti misalnya di gambar ini kita ilustrasikan. Nah ini suatu fiber ya. Nah di dalamnya nanti ada suatu misalnya ada di sini adalah hidrogen, sini ada O2. Nah, maka akan bisa terjadi cahaya di sini atau ya yang kita salurkan ke fiber tersebut. Kita ketahui bahwa di fiber itu adalah mengalir cahaya. Nah bisa kadar berkurang sebab adanya nanti ada faktor pembuatan dari intrinsik sini. Itulah ya faktor 3 mekanisme faktor ya bisa terjadinya itu redaman absorption atau penyerapan. Yang kedua tuh mekanisme redaman itu yang intrinsik ya. Kita bahas adalah faktor intrinsiknya di sini. Nah, itu adalah scattering atau penghamburan. Nah, redaman scattering ini timbul itu adanya variasi mikroskopik ya dalam densitas bahan. Nah, dari fluktuasi komposisionalnya ya dan dari ketidakhomogenan struktur dari kerusakan yang terjadi selama manufaktur. Nah, ini bisa terjadi berapa redaman scattering. Jadi redaman scatteringnya atau penghamburan ini bisa disebabkan karena itu adalah dari selama manufaktur atau proses pembuatan. Jadi kalau kita lihat di sini harus kita perhatikan dalam proses di pabrik atau pembuatan ini harus diperhatikan sekali supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, faktor ini bisa kita hitung ya. Berapa redaman yang terjadi yang disebabkan oleh scattering atau penghamburan ini. Itu berarti redaman scattering yang disebabkan dengan alpha scat ya. Itu adalah 8 pi pangkat 3
per 3 lambda pangkat 4 dikali N ini bias ya, dikurang 1 N kuadrat kurang 1 kuadrat dikali KB ya. Ini adalah konstanta Boltzmann ya, KB. Anda udah belajar apa itu konstanta Boltzmann. Ini terpantau fiktif. Ini BT itu adalah kompresibilitas isotermal. Satunya neper. Ini masalah satu harus pahami, satu neper nanti. Inilah berapa redaman disebabkan oleh faktor scattering nanti. Di mana BT ya? Ini ada BT. Ya. Itu adalah kompresibilitas isotermal dari bahan. TF adalah temperatur fiktif. Itu temperatur yang saat membeku setelah ditarik. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ada faktor temperatur? Jadi pada saat proses kita pembuatan ya, itu adalah nanti ada penarikan, berarti seperti kita ada membuat suatu kaca harus dipanaskan pada suhu tertentu. Nah itu kan ditarik nanti. Nah pada saat terjadi pembekuan nanti, berarti kan bantu dilebur atau dipanaskan supaya bisa ditarik ya. Nah pada suhu berapa dia saat pembekuan tersebut nanti adalah TF atau temperatur efektif. Nah rumus 42 ini nanti bisa kita sederhanakan lagi dengan rumus pendekatan ya, rumus atas ini yaitu adalah 8pi pangkat 3 per 3 lambda pangkat 4. Jadi N pangkat 8 P pangkat 2 KB dikali T itu kuadrat. Nah secara matematis ini kita sederhanakan lagi rumusnya. P ini nanti adalah nama koefisien fotoelastis. P kuadrat di sini. Ini adalah panjang gelombang, ini radian, ini konstanta Boltzmann 1,38. Ya, konstanta Boltzmann itu adalah 1,38 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Term fiktif, kemudian ini kompresibilitas isotermal ya. Bahan ya, BT. Nah, ini cara kita menghitung nanti berapa redaman absorption ini disebabkan adanya proses pengamburan atau scattering. Ini contoh grafik saja, kita lihat fungsi dari panjang gelombang ya. Ini gambar kurang jelas ya, ini apa. Nah di sini nanti berapa redamannya di atas. Ini panjang gelombangnya sebagai fungsi panjang gelombang ini ya. Kemudian kita ini bisa Anda pelajari saja. Kemudian ini ilustrasinya nanti ya, mengenai pengamburan ini. Jadi secara pengamburan nanti kita kenal nanti ada Rayleigh ya. Jadi di sini ada suatu ada kotoran di sini bahan pembuatan. Ada kayak seperti kalau kita di sini ada kotor ya. Nah, berarti kayak air lah sifatnya. Jadi kalau di sini ini suatu kita beratkan cahaya atau air, ini kayak paralon. Nah misalnya kalau ada kesaluran air di sini, ada batu yang menghalang, berarti kan air akan menyebar. Ada di sini ya, akan mengambur kiri kanan. Nah, sama seperti cahaya di sini, kalau ada yang menghalang, ada kotoran, maka cahaya dalam ini akan terjadi pengamburan nanti di sini. Akibatnya ya cahaya itu ada nanti yang masuk ke saluran itu tidak lurus. Nanti ada disebut dari cahaya merambat ya, ada secara garis lurus, ada secara pantulan ya. Nah sini ya, terjadi pantulan tidak sempurna nanti. Nah ini bisa nanti akan ada nanti cahaya itu tidak terus, nanti cahaya itu ada yang dibalikkan lagi. Saya lihat ini. Nah ini akan bisa menjadi terjadinya redaman. Jadi cahaya ini tidak semuanya diteruskan, tapi ya, ada cahaya yang pantulan akibat adanya halangan di sini nanti. Nah itu redaman karena faktor dari intrinsik ya. Itu yang kedua, itu masalah adanya yang ada penyerapan yang disebabkan adanya scattering. Yang ketiga yang C,
mekanisme terjadi faktor penyerapan redaman absorption ya, redaman intrinsik ini ya, itu adanya bending. Jadi yang ketiga itu mekanisme terjadi redaman intrinsik ya, itu adalah bending atau pembengkokan. Redaman akibat pembengkokan itu ada dua jenis. Nanti kita ada namanya makro bending dan mikro bending. Apa redaman makro bending? Redaman makro bending itu redaman yang terjadi karena pembengkokan seraptik itu dengan radius yang panjang bila dibandingkan dengan radius seraptik. Jadi bisa kita lihat di sini bedanya, itu radius yang panjangnya radius kabel ya. Kabel kita bengkokkan. Nah, di sini adalah redaman terjadi pada makro bending. Kalau yang serat berarti di dalam serat itu sendiri ya. Nanti di kabel optik itu ada beberapa seraptik nanti ya. Ada tergantung dari beberapa tipe kabel yang kita gunakan. Nanti satu kabel seraptik bisa dari 12 core, ada 24 core dan sebagainya. Nah, ini tersebut adalah redaman makro ini, itu redaman pembengkokan di luar ya, di luar kabel atau radius yang cukup panjang ya. Nah, redaman ini dapat diketahui dengan kita menganalisanya itu dengan menggunakan nanti namanya caranya menggunakan distribusi modal pada seraptik mode. Nah, pada saat seraptik melengkung atau bengkok di sini, medan pada sisi yang jauh harus bergerak lebih cepat ya. Bergerak lebih cepat untuk mengimbangi kecepatan medan di inti. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana. Nah, di sini dia otomatis nanti kalau tidak bisa menyimbangi, maka di sini akan bisa terjadi kehilangan cahaya atau informasi akan hilang. Jadi bisa terjadi redaman. Nah, tergantung dan nanti berapa bendingnya. Nah, semakin besar bending jadi radius itu jari luarnya itu terlampau besar. Nah, ini juga akan bisa menaikkan. Jadi besar dari jari bending luarnya, jadi makro bending ada misalnya kayak bending luar ya. Nah, ini akan bisa juga menaikkan dari besar kecilnya redaman terjadi berapa pembengkok tersebut, jari-jari atau radiusnya. Nah, pada saat kritis ini, yaitu ada kita misalkan jaraknya XX ya dari pusat serat, maka di sini medan harus bergerak lebih cepat karena kalau tidak bisa maka akan terjadi energi terradiasi. Nah, mungkin seperti ini kita lihat di sini. Nah, contohnya, nah ini yang tersebut bending luar ini tergantung dari R-nya, jari-jari ini sih. Nah, ini kabel yang kita bending. Nah, ini kebengkokan. Nah, jari-jari ini nanti juga akan menentukan berapa ya, semakin kecil jari bengkokannya ini semakin redaman semakin naik atau meningkat. Nah, itu makanya perhatian pada saat instalasi pemasangan satu kabel ya, distribusi jaringannya antara pemasangan kabel 5 yang biasa kan sini bengkokan disebabkan karena nanti ada pemasang tiang-tiang ya, ada di sudut jalan. Tidak semua jalan kita lurus ya, jadi berarti ada persimpangan. Nah, bengkoknya ini ya itu harus diperhatikan. Jangan terlampau jari-jari bengkokan ini itu terlampau kecil sekali. Kalau terlampau kecil nanti berarti noise-nya akan lebih besar. Nah, sini mengakibatkan nanti naiknya besarnya nanti itu noise kabel nanti, noise bengkokan disebabkan oleh kabel nanti.
Nah, berapa banyak modal efektif ya untuk kita analisa yang masih terbimbing atau yang masih bisa disalurkan nanti akibat pembentukan ini. Itu bisa kita cari dengan rumus, itu modal efektif ya. Nanti ada M tak berhingga dikali 1 tambah 1 dikurang alfa tambah 2 per 2 alfa delta. Sekarang delta Anda terima tuh dulu, apa tuh delta nanti, dikali 2 per R ditambah ya 3 per 2N N2 dikali K, ini ada konstanta itu 2 pi per lambda nanti ya, per R nya jajari luarnya ya, pangkat 2 per 3. Nah, ini bisa kita sempurnakan lagi atau kita sederhanakan. Rumusnya adalah apa di sini, kita misalkan M ini, M simbol nggak berhingga ini, itu untuk mencarinya adalah alfa per alfa tambah 2 dikali N1K. A ini jari-jari dalam dari serat per K kuadrat dikali delta. Jadi apa tuh M berhingga? Itulah jumlah total mode yang pada serat yang tidak melingkung. Jadi berapa mode perambatan cahaya nanti ya. Ini mode perambatan cahaya yang masuk ke serat optik ya. Nah, K ini adalah 2 pi per lambda. R ini radius bengkokkan di luar. Ini R ya. Sedangkan A yang di dalam di sini, ini dalam kabel. Alfa adalah gradient bias, nanti ada ya. Kemudian delta adalah perbedaan antara ini bias inti dengan selubung atau inti dengan cladding ya. Nah, berapa ini biasa A adalah radius optik. Jadi bisa kita bedakan nanti ya. R nya radius kabel ya. Nah, R nya radius kabel kebesaran kabel optik itu atau sama dengan berapa radius bengkok luarnya. Sedangkan A nya radius optik yang di dalam. Itu yang redaman disebabkan oleh faktor, bisa terjadi pada faktor macro bending. Nah, kemudian yang kedua itu kita namakan nanti ya, faktor terjadi redam intrinsik ini karena adanya faktor bending itu adalah dinamakan micro bending. Micro bendingnya itu redaman terjadi karena adanya pembengkak-bengkak kecil ya. Di mikro kecil pada serat. Pada serat optik, bukan pada kabel ya. Jadi kita ketahui satu kabel ini bisa terjadi dari satu kabel di dalamnya ada 12 core, ada nanti tergantung dari ada nanti 24, ada 32 sampai ada 200 sekian lebih, tergantung dari tipe kabel yang kita gunakan nanti. Nah, berarti ya, jadi sebabnya ada pengkok kecil dari serat optik itu akibat adanya ketidakseragaman dalam pembentukan serat atau dalam atau akibat tekanan ya yang tidak seragam. Nah, bisa jadi nanti di sini pada saat kita contohnya kabel serat optik yang single mode ya, itu ada dua nanti jenisnya, ada single mode ini nanti ada jenisnya DAX, ada jenisnya areal. Nah, biasanya kabel DAX ya, kabel serat optik jenis DAX, areal DAX di sini itu biasakan ditanam di bawah tanah. Sedangkan jenis areal itu yang dibentang di udara. Nah, kalau di tanah ini bisa akan menjadi faktor microbending itu nanti ada tekanan dari atas. Nah, biasa tekanan itu ada yang tidak seragam sama. Nah, ini juga akan bisa menaikkan redaman. Bisa terjadi redaman microbending. Nah, biasanya untuk mengurangi tekanan itu, nah biasanya kalau kita lihat kalau Anda di pinggir-pinggir jalan kan sekarang digali ya. Sekarang kan rata-rata kita itu semua kabel yang koaksial itu udah di-upgrade ke serat optik. Nah, dipasang dulu yang namanya jaket ya. Jaket. Nah,
Nanti kan ada jaketnya, kalau anda lihat pinggir jalan itu ada yang warna hijau, oranye, kuning. Nah ya, nah itu warna itu karena yang membedakan operatornya. Jadi karena operator misal oranye itu apa, misal Telkom, kemudian hijau itu Excel, dan ada kuning lagi ya. Nah itu jaketnya. Nah itu menandakan yang punya ya, rata-rata seperti itu. Nah misalnya jaket ini ya, mengurangnya menggunakan jaket itu tanpa tekanan. Nah itu baru dimasukkan fiber ke dalam, ditarik di tanah. Nah ini juga salah satunya jaket ini untuk mengurangi itu redaman terjadi secara microbending. Itu faktor dari intrinsik. Nah seperti ini ya. Nah ini tekanan di sini. Jadi kalau kita lihat cahaya tuh, kalau cahaya itu merambat secara zigzag nanti. Nah karena ada proses tekanan, jadi pantulan masuk cahaya itu tidak sempurna. Berarti cahaya itu sebagian nanti ada namanya ya, cahaya itu dikembalikan lagi ya, back scattering ya. Kemudian ada terjadi radiasi loss, jadi cahaya itu tidak dipantulkan lagi. Ini sudut pantulan tidak sempurna. Nah ini akan bisa menyebabkan ya, menaikkan. Nah ini contohnya ya, ukuran core-nya yang faktor tekan ini ya, berarti tidak akan terjadi lagi ya, cahaya mengalir itu tidak sempurna lagi. Contohnya misalnya kalau anda punya kaca itu sebelum dipecahkan, coba anda senter, kena ada pantulannya, coba ada keretakan sedikit ya, ada tekanan, maka pantulan itu akan menjadi beragam. Jadi tidak berarti nanti ada cahaya tidak sampai ke ujung, hilang. Nanti agaknya ada cahaya yang diredam ya. Nah itu ya, ada tadi 3 ya, faktor redaman intrinsik itu ada 3. Pertama tadi yang bisa terjadi ada tiga mekanismenya. Ada redaman absorption, ada disebabkan oleh adanya scattering, dan yang ketiga adalah ada redaman microbending dan redaman bending ya. Redaman bending ini atau redaman bengkok ini itu ada bisa terjadi itu secara macrobending dan microbending. Kemudian yang kedua itu karakteristik yang kedua, redaman yang terjadi ya. Yang pertama kan karakteristik itu ada transmisi itu redaman. Yang pertama yang menyebabkan yang kamu pengaruhi transmisi nanti ada redaman, itu ada redaman intrinsik. Kemudian kita bahas adalah redaman ekstrinsik. Nah, faktor redaman karakteristik yang disebut oleh redaman ekstrinsik ya, itu ada 3 nanti. Itu ada namanya nanti disebut juga ada Fresnel reflection, yang kedua ada mode coupling dan macrobending. Apa itu Fresnel reflection? Nah ini terjadi karena adanya celah udara, sehingga cahaya yang harus melewati 2 interface yang memantulkan sebagian karena ada perubahan indeks bias dari inti ke udara dan inti lagi. Nah, contoh di sini, contohnya ini kita ya suatu redaman faktor ya, contohnya karena ini faktor disebut oleh faktor redaman intrinsik dan ekstrinsik. Terus kita bahas. Kemudian faktor redaman ekstrinsik yang kedua disebut oleh mode coupling. Nah, terjadi karenanya sambungan antara sumber atau detektor optik dengan sel optik. Jadi istilahnya di sini ini kita sebutnya ada redaman bending ya, sumber, atau redaman nanti bisa juga ada redaman sambungan. Ini bisa ada menggunakan splicer, ada juga redaman menggunakan faktor dari konektor yang kita gunakan nanti antara yang menghubungkan ya antara sel optik dengan terminal atau konektor dari detektor optik tersebut.
Kemudian makroband ini kita bahas juga di atas, juga termasuk redam intrinsik makroband ini. Jadi redam makro lah pembengkong pada saat instalasi. Nah ini terjadi itu pada saat pemasang kabel, untuk perentangan kabel pada saat kita instalasinya. Nah ini bisa kita ilustrasikan nanti ya, contohnya pada saat ini instalasi rugi karena faktor instalasi ya, tidak ada namanya, ada bisa secara intrinsik dan ada secara ekstrinsik. Nah ini kita misalkan ini ada daya yang dikirim ya, itu dari OLT ya, atau optical line terminalnya, atau dari servernya. Nah di sini di daya kirim bisa juga terjadi nanti adalah Fresnel reflection di sini ya. Berarti ada celah udara. Jadi kalau bisa, berarti cahaya yang masuk terminal ini ya, kalau bisa tidak ada celah ya. Nah kalau ada itu ada celah, nah ini bisa cahaya itu nggak teruskan, mesti nanti ada calion, ada cahaya yang dipantulkan. Nah, itu berarti ada interface ya, nanti ada jadi kalau ada interface atau jaraknya di sini, ini bisa menemukan redam Fresnel. Kalau bisa tidak ada celah di cahaya di sini. Di sini adalah jadi ada couple loss dengan emitting element di sini ya. Kemudian di sini misalnya ada redaman absorption loss ya. Berarti Anda ada redaman disebabkan oleh mungkin faktor pembuatannya nanti ya. Mungkin ada pengotoran sebagainya. Dan bisa juga terjadi nanti ada relax scattering nanti. Berarti kotoran di sini akan menyebabkan cahaya itu pantulannya tidak teruskan. Berarti ada yang terjadi radiasi nanti di sini. Nah, kemudian ada tekanan atau di sini nanti di sini ada macro bending ya. Di sini saya bilang micro bending itu tekanan di serat ya, jadi ini bukan kabel ya. Tekanan dari luar di sini, pressure tekanan. Nah, ini juga akan terjadi losses. Di sini terus di sini ya, ada faktor karena kita sini ada bending lagi di sini ya, kabelnya kita bengkokkan. Berarti di sini terjadi juga nanti cahaya scatteringnya. Kemudian ada lagi nanti redaman disebut adanya splicing loss. Ya, ini sambungan kabel ya, sambung di sini kabelnya kita teruskan. Nah, nanti ada kita sambung menggunakan alat splicer atau splicing loss. Kemudian pada saat proses penyambungan ini juga akan bisa jadi redaman. Nah, ini juga pengaruh dari faktor bending di sini. Nah, itu faktor kita ilustrasikan ya, redaman terjadi. Ini yang di dalam ya. Ini karakteristik banyak gelombang ya, saya bisa lihat saja. Kemudian karakteristik transmisi ya, yang mengaruhi kabel selain dari redaman tadi. Yang kedua itu adalah dispersi. Ada 3 macam dispersi pada seroptik ya, yang berarti ada 3 mekanisme terjadi dispersi ini. Nah, yang pertama itu kita namakan namanya nanti ada dispersi antar mode atau intermodal dispersion. Jadi di sini apa dispersi antar mode? Itu cahaya dari sumber masuk ke dalam seroptik yang multimode ya. Nah, di sini multimode berarti cahaya masuk ke serep itu banyak ya, multi, yang merambat dalam beberapa mode. Jadi banyak beberapa mode di sini ada ya, multimode ini nanti. Habis itu kita akan coba mempelajari itu bagaimana ya perambatannya nanti. Nah, setiap mode itu pasti akan menempuh jarak yang berbeda-beda. Ada yang merambat secara sumbu, ada pula secara zigzag, mungkin juga cara jarak
Demikian juga jarak yang ditempuh oleh setiap mode akan berbeda. Mungkin jarak yang terpendek adalah sejajar dengan sumbu inti karena kecepatan tiap mode sama. Jarak yang terpendek adalah yang sejajar dengan sumbu inti karena demikian kecepatan tiap mode sama, maka tiap mode juga akan mempunyai waktu yang tempuh yang berbeda. Nah, di sini saya coba saya ilustrasikan suatu bagaimana perambatan tersebut ya. Contoh seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini ada kita ilustrasikan sebagai perambatan cahaya ya, berbagai gambar di sini. Nanti perambatan secara umum itu ada 3 nanti perambatan, ada yang garis lurus, ada pantulan, dan ada yang dibiaskan. Ini sumber dari PT Telkom. Nah, ini kita coba yang pertama dulu ya. Nah, ini cahaya yang merambat lurus ya, mengalir di lurus. Biasanya sini jenis kabel adalah kabel yang single mode nanti, kebanyakan yang mempunyai diameternya sangat kecil sekali. Kemudian ada yang ini pantulan zigzag. Nah, itu makanya nanti kalau ada kotoran di sini, ada kotoran pembentuk beban tersebut, adanya molekul yang tertinggal di sini. Nah, cahaya itu tidak dipantulkan sempurna. Nanti ada cahaya itu yang dibalikkan lagi. Kemudian ada yang ketiga, itu cahaya yang sudah masuk kecil sekali ya. Nah, kalau cahayanya yang ada cahaya yang sudah masuknya tadi, yang ada celah kecil sekali. Nah, ini otomatis cahaya itu nggak bisa dipantulkan. Ini hanya dibiasakan keluar. Di cahaya masuk itu kecil, sudah masuk kecil di sini, maka dia cahaya itu tidak dipantulkan, berarti dia biasa dari inti. Nah, ini si dasar. Ini disebut mode perambatan tadi. Seperti ini tadi. Kalau dia multi mode ya, ini yang multi mode. Di cahaya nanti ada beberapa mode di sini sudah masuknya. Berarti otomatis sudah masuk θ1 θ2 ini akan berbeda nanti. Ini misalkan dua mode, ada θ1 θ2, maka sudut pantulannya itu akan ada berbeda juga. Nah, ini bisa kita analisis itu dengan menggunakan nanti suatu rumus ya, Z total. Nah, ini dengan apakah Z total adalah Z per sin theta. Z itu adalah panjang serat optik ya. Berapa di sini panjang serat optiknya, dan sampai kemana dia pengaruh nanti pada proses perambatannya pada kabel tersebut. Kemudian kita selesaikan. Kita misalkan jika tetanya maksimum ya, maksimum berarti mempunyai sudut 90 derajat. Inilah mode yang terendah di sini ya, sudut masuk 90 derajat. Kemudian theta itu atau theta dengan theta dan theta min itu sama dengan inti QC adalah sudut kritis. QC ini adalah mode yang tertinggi. Maka dengan demikian bisa kita hitung berapa Z total maksimumnya, itu Z per sin theta C atau sama dengan Z N1 per N2, ini base inti per cladding ya. Sedangkan Z total minimum rumusnya Z per sin 90 derajat. Ini akan sama dengan Z. Maka bisa kita hitung berapa delta Z nya. Itu Z total dikurang ZT min atau Z N1 per N2 kurang N1. Nah, atau kita bisa selesaikan rumusnya, delta Z itu adalah Z theta per 1 kurang delta. Apa itu delta? Delta itu nanti ada rumusnya ya. Nanti bab berikutnya ada ya. Itu ada N1 dikurang N2, N2 kurang N1 nanti. Maka selisih maksimum ya, keterlambatan ya. Berarti ya keterlambatan waktu dia merambat nanti ya, antar modenya itu bisa kita dengan rumus itu delta T. Dengan dasar kita nanti adanya mode yang masuk kepada serat, itu nanti ada delta Z per FP, ini kita rambat cahaya, per N1 dikali Z per C
dikali A delta per A 1 kurang delta. Nah, ini yang biasa untuk kabel yang multimode. Gimana yang grounded ya? Sekarang Anda terima atau grounded nanti ya. Nanti kalau secara umum kabel itu nanti ada 3 nanti ya. Ada step index ya. Kemudian ada kabel single mode, multimode, dan grounded multimode. Nah, sekarang ini grounded ya, index waktunya cahaya mengalir pada kabel ini bisa kita hitung dengan rumus delta T. G ini grounding index ya, N1 dikali Z delta graf per 8C. C ini nanti ada cepat rambat cahaya nanti. Nah, ini suatu contoh ya, intermesi intermodal nanti dalam suatu yang mengalir ya, dipajang serap nanti. Contoh di sini ini yang rendah ya. Yang rendah nanti mengalir ke serap ini. Kalau kita lihat ya, kok dalam serap itu ya sinyalnya kalau kita sebetulnya dalam bentuk pulsa nanti. Nah, di sini akan bisa terjadi terjadi perbedaan nanti. Nah, ini yang kita nanti ada threshold ya. Ada tekanan sebagainya. Berarti kalau di sini sebetulnya ada 3 ini bisa kita satu pulsa yang mengalir di sini. Nah, ini intermesi intermode nanti bisa terjadi ya. Kalau lihat spektrumnya, maka panjang gelombang berbeda akan berbeda nantinya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bagaimana perambatan grounding ini cahayanya. Kalau pada grounding ini cahayanya bukan memantul, dia kayak perambatnya itu bergelombang. Dan berapa cahaya masing tersebut itu nanti ada masing-masing itu ada berbeda kecepatannya ya. Berarti dia antara suratan dia akan mendekati sama kecepatan, akan berbeda nanti. Mungkin kita lihat di sini. Ini contohnya ya, kita lihat ya. Ini ilustrasi mengenai propagasi cahaya pada grounded multimode. Mana cahaya itu mengalir, kita lihat. Berarti cahaya perambatnya bukan jadi dia merambat berdasarkan semuanya itu bergelombang. Jadi cahaya antara kecepatan gelombang di sini sudah masuk di sini itu kecepatan akan berbeda. Berarti dia akan menyimbangi supaya sampai ke ujung namanya itu sama. Coba. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia akan berarti yang di atas dia akan lebih cepat dari yang di bawah. Supaya nanti cahaya sampai ujung sel itu harus sama. Inilah perambatan cahaya pada jenis fiber yang multimode ground index. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi kita pertama itu karakteristik disebabkan dispersi. Yang pertama itu tadi dispersi antar mode. Yang kedua yaitu dispersi bahan kromatis atau material. Nah, biasanya di sini disebabkan oleh dispersi bahan atau kromatis ya. Ini disebabkan dispersi material terjadi karena adanya variasi indeks bias di sepanjang serap optik. Nah, di sini bisa dihitung dengan rumus delta T ya, 1 dikurang Z per C lambda 0 turunan dN per dt panjang gelombang dikali lambda per 3 dB dikali L panjang gelombang. Maka demikian. Nah, tahu dengan menghitung koefisien dispersinya PS per N per kilometernya, itu ini adalah koefisien dispersi. Koefisien dispersi itu dm ya, min Z per C dikali lambda 0 ini turunannya dan kuadrat per N dan per lambda kuadrat, atau bisa kita sederhanakan delta T per lambda 3 dB per L dikali L. Ini itu menghitung berapa dispersi dari koefisien dispersi dari suatu dipengaruhi oleh
dispersi bahan atau kromatis. Ini ilustrasi saja. Nanti di sini kita lihat ini suatu panjang gelombangnya, ini terjadi dispersinya. Jadi panjang gelombang nanti ya, kalau kita lihat ada yang makin naik ya, ada yang disebabkan adanya dispersi unsweet, nanti ada yang shifted, berbeda nanti. Yang ketiga tadi ada dispersi antar mode, dispersi berdasarkan adanya bahan kromatik. Yang ketiga itu adalah bumbung gelombang atau wave-gate transmission. Nah, di sini disebabkan terjadi akibat adanya karakteristik perambatan mode sebagai fungsi perbandingan antar jari-jari inti serat dengan panjang gelombang. Nah, bisa kita buat dengan rumusnya delta T ya, L per C lambda 0 dikurang N2 kurang 1 dikali dW dikali lambda panjang gelombang. Apa dW itu? dW adalah koefisien dispersi 1 dikurang ln V ya, ini kecepatan cahaya dikali V kuadrat. Kemudian yang keempat itu karakteristik dispersi ya, itu dispersi mode polarisasi. Nah, ini penyebab utamanya adalah ketidaksimetrisan bentuk serat optik akibat adanya tekanan saat pengkabelan atau pada saat kita instalasi atau ya. Dispersi ini pun akan meningkat dengan bertambahnya usia kabel. Jadi di sini itu makanya kabel serat optik tersebut ya, itu ada batas expire-nya ya. Jadi ada kabel ini sampai 25 tahun ya, kalau sampai 25 harus diganti. Itu makanya kita lihat kabel ini, kita lihat itu ada di kabel itu ada tahun pembuatannya ya, dia harus dibuat. Begitu juga nanti contohnya Anda kayak Anda bermobil ya. Jadi kalau ada mobil tersebut, Anda lihat tahun pembuatannya, dibantu ada karena dia karet ya. Jadi Anda jangan tergiur kata ban itu ya, raginya masih tebal ya, tapi harganya murah, lihat tahunnya. Karena kita tahu juga ya, karet itu bersifat getas juga, begitu fibernya ya, juga akan bersifat getas. Jadi juga tahun pembuatannya kita perhatikan nanti. Jadi kenapa? Karena bertambahnya usia kabel itu akan nanti meningkatkan atau menaikkan redaman pada kabel tersebut. Ini contohnya nanti ya, dia makin lama dikasih akan makin berturun ya. Nah, berapa dispersi total ya? Nanti ada tadi 4 tadi, ada 4, ada intermodal, ada bahan, ada bumbung gelombang. Nah, berapa dispersi totalnya nanti bisa kita dengan rumus. Dan satu kabel serat optik itu waktu yang ditempuhnya untuk menempuh ya dari link itu adalah bisa kita hitung rumus delta T total itu akar dari itu delta T intermodal tadi kuadrat ditambah delta T bahan tambah delta T panjang gelombang. Contohnya di sini ini delta T bumbung gelombang, kemudian ini bahan kromatis delta T nya, kemudian ini delta T untuk antar mode. Nah, berapa delta T totalnya ini sebagai waktu ya ditempuh cahaya tersebut ya, karena adanya pengaruh dispersi. Nah, itu bisa kita dengan rumus delta T total akar dari delta T termodulasi intermodal kuadrat ditambah delta T bahan tadi kromatis kuadrat tambah delta T bumbung gelombang. Nah, oleh situ pada serat optik ya yang mode tunggal masih ya. Jadi pada dasar intermodal nanti akan tidak terdapat di serat optik single mode karena mode yang lainnya hanya satu mode atau senjata dengan sumbu. Mungkin bagiannya perambatan serat optik tersebut ya, mungkin di bab 3 udah Anda dapatkan ya pelajarinya, seperti ada modelnya lurus, zigzag, dan pantulan ya. Oke, nah itulah untuk bab 4 ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin secara apanya nanti ini salah satu untuk menambah bahan bacaan Anda sebagai masukan referensi nanti.
untuk kita bab 5 nanti minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya untuk bab 4 ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda sampaikan di WA. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.